Ye Chen terus menyerang, tetapi masih tidak bisa mengguncang peti mati perunggu itu. Peti mati perunggu itu benar-benar tidak bergerak. Ye Chen mengerutkan kening. Seberapa tebal peti mati perunggu itu? Bagaimana mungkin ia tidak terguncang? Tubuh Ye Chen terkikis, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mencapai hasil apapun. Ye Chen tidak punya pilihan selain menyaksikan tubuhnya terkikis, dan akhirnya kedua cabang itu menghilang sepenuhnya. Sepertinya jika peti mati perunggu itu tidak dibuka sendiri, tidak ada yang bisa membukanya, kata seseorang. Bahkan jika ia tidak bisa membuka gelar dewa, berapa banyak orang yang memiliki kemampuan untuk membukanya? Seberapa kuatkah leluhur dinasti perunggu itu? Peti mati perunggu ini bisa disegel begitu rapat. Konon mereka telah mencapai 7 atau 8 tingkat kekuatan dewa gelar kuno. Di era ketika dewa gelar tertinggi tidak bisa keluar, berapa banyak orang yang menjadi saingan? Mereka yang masih menunggu menjadi sangat tidak sabar dan pergi satu demi satu. Dan Ye Chen masih tetap di tempat untuk terus menunggu, ia duduk di atas batu berlatih. Orang-orang dari dinasti Dewa Perunggu baru saja mengirim orang untuk berjaga di sini. Jika ada situasi, sebaiknya segera laporkan. Dalam sekejap, sudah beberapa bulan berlalu. Peti mati perunggu itu telah melewati beberapa bulan persaingan angin dan matahari di Gunung Wuming, tetapi masih belum ada pergerakan. Kemudian, sebulan kemudian, peti mati perunggu itu tiba-tiba berguncang, dan batu besar yang menopangnya tiba-tiba meledak. Boom, peti mati perunggu itu baru saja menggelinding menuruni gunung, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Peti mati perunggu itu menggelinding sepenuhnya dan jatuh ke kaki gunung. Tatapan Ye Chen tertuju pada peti mati perunggu itu, dan semua orang dari dinasti Dewa Perunggu segera kembali. Setelah peti mati perunggu itu jatuh, meskipun mencapai kaki gunung, peti mati itu masih berada di area berbahaya Gunung Wuming. Bahkan jika para Dewa Perunggu datang ke Gunung Wuming, mereka tidak dapat memasukinya. Namun, dari jarak dekat, mereka masih dapat melihat beberapa ukiran pada peti mati perunggu itu. Ketika orang-orang dari dinasti Dewa Perunggu melihat ukiran tersebut, mereka terkejut. Apakah leluhur mereka benar-benar menemukan lokasi Senjia? Ini adalah informasi berharga peninggalan leluhur kita. Kita harus mendapatkannya kembali dan mempelajarinya dengan saksama, kata seorang anggota keluarga kerajaan dari dinasti Perunggu dengan penuh semangat. Hanya leluhur yang bisa membuka peti mati perunggu ini, dan hanya leluhur yang bisa membawanya. Orang lain sama sekali tidak bisa melakukannya. Nenek moyang kami telah mencapai tingkat dewa gelar kuno tingkat tinggi. Kami malu dengan nenek moyang kami. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun mencapai prestasi nenek moyang kami. Kami tak mampu melakukan apapun yang ditinggalkan nenek moyang kami dengan mempertaruhkan nyawa. Sungguh tak tahu malu menghadapi nenek moyang kami. Para anggota keluarga kerajaan dinasti Dewa Perunggu merasa sangat bersalah. Kabar jatuhnya peti mati perunggu di kaki Gunung Wuming mulai menyebar. Banyak orang kembali datang ke Gunung Wuming. Mereka takjub ketika melihat peti mati perunggu di kaki Gunung Wuming. Apa yang terekam di dalamnya hampir tak pernah terdengar dan tak pernah terlihat sebelumnya. Sungguh menakjubkan bahwa ada begitu banyak dunia benua selain kehampaan kita. Di mana benua-benua itu dan seberapa jauh jaraknya dari kita. Seberapa jauh dari kita tempat baju sirah dewa berasal. Apakah itu yang ada di lukisan itu? Banyak pertanyaan muncul di benak orang-orang ini, tetapi tak satu pun dari mereka dapat memberikan jawaban yang akurat. Itu hanyalah tebakan mereka. Kisah peti mati perunggu telah tersebar sejak lama. Orang-orang di benua lain juga kurang lebih tahu tentang hal itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada begitu banyak penggambaran pada peti mati perunggu. Sekarang, isi yang tergambar pada peti mati perunggu telah tersebar di seluruh kehampaan. Banyak orang datang ke benua perunggu untuk melihat apa yang terjadi. Dinasti perunggu awalnya ingin menghentikannya, tetapi semakin banyak orang datang dari benua lain. Sekalipun mereka ingin menghentikannya, mereka tidak dapat menghentikannya. Sederhananya, dinasti Dewa Perunggu akan lebih murah hati untuk membagikan penggambaran pada peti mati perunggu kepada orang-orang ini. Namun, meskipun mereka tidak membagikannya, hal itu tidak akan disembunyikan, dan tetap akan diwariskan. Orang-orang di benua lain terkejut ketika mereka melihat penggambaran tersebut, terutama mereka yang berada di Kekaisaran Senjia. Mereka melihat baju zirah yang sangat mirip dengan yang ada di Kekaisaran mereka. Dari penggambaran tersebut, tampaknya baju zirah tersebut sangat menakutkan, kuat, dan mengerikan. Itu adalah gerbang menuju dunia masa depan yang tak terduga, kata seseorang. Karena leluhur dinasti Dewa Perunggu semuanya pernah ke tempat-tempat itu, yang terukir di sana pastilah benua-benua yang pernah dikunjunginya. Jika kita bisa mengetahui rute ini, kita pasti bisa mencari masa lalu. Jika kita bisa menemukan daratan bersama Senjia, kita akan tahu lebih banyak tentang Senjia. Peti mati perunggu ini harus didapatkan. Orang-orang Kekaisaran Senjia mulai memperhatikan peti mati perunggu itu. Peti mati perunggu ini membutuhkan setidaknya 7 atau 8 lapis kekuatan untuk membukanya, dan yang lainnya tidak akan mampu menggoyahkannya. Sayang sekali keluarga kami tidak memiliki 7 atau 8 tingkat kekuatan dewa gelar kuno. Jika beberapa benua bergandengan tangan, kita tidak tahu apakah kita bisa memindahkan peti mati perunggu dari Gunung Wuming. Kau bisa mencoba yang ini. Kemudian, orang-orang Kekaisaran Senjia mulai menghubungi beberapa benua, seperti baju besi dan perunggu, untuk melihat apakah benua-benua itu bersedia bergandengan tangan.
Khususnya di benua perunggu, benua-benua lain boleh saja menyatakan kesediaan mereka untuk bergandengan tangan, karena khawatir orang-orang di benua perunggu tidak akan melakukannya. Setelah koordinasi beberapa pihak, mereka semua sepakat untuk bergandengan tangan. Akhirnya, ketika mereka tiba di benua perunggu, orang-orang dari dinasti Dewa Perunggu semuanya bergandengan tangan. Jika mereka tidak bergandengan tangan, orang-orang di benua-benua ini akan merebut peti mati perunggu. Tidak ada cara bagi para Dewa Perunggu untuk setuju bergandengan tangan. Oleh karena itu, beberapa benua bernegosiasi, masing-masing benua mengirimkan dewa bergelar arkan yang kuat, dan beberapa dewa bergelar taigu yang kuat bergandengan tangan untuk melihat apakah peti mati perunggu itu dapat dibawa keluar. Sekarang, peti mati perunggu itu telah mencapai kaki Gunung Wuming, yang masih mampu menahan erosi Gunung Wuming. Yang terpenting sekarang adalah apakah peti mati perunggu itu bisa diangkat. 6 dewa gelar kuno muncul, salah satunya berambut putih, menghadap lelaki tua itu. Setelah berdiskusi, ke-6 dewa gelar arkan yang kuat itu siap meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan bergegas menuju peti mati perunggu. Setelah memasuki Gunung Wuming, ke-6 dewa gelar arkan itu langsung merasakan kekuatan erosif yang menggerogoti vitalitas dan darah mereka. Oleh karena itu, ke-6 dewa gelar arkan itu hanya bisa memasuki Gunung Wuming secepat mungkin. Kemudian, ke-6 dewa itu bergegas menuju peti mati perunggu secara bersamaan. Sesampainya di peti mati perunggu, mereka tidak peduli dengan gambarannya. Mereka langsung mengeluarkan kekuatan terkuat mereka untuk mengangkat peti mati perunggu itu. Peti mati perunggu itu bergetar dan perlahan terangkat dari tanah. Namun, ke-6 dewa gelar arkan itu juga sangat tekun. Mereka merasa telah mengerahkan seluruh tenaga mereka, tetapi mereka tidak dapat mengangkat peti mati perunggu itu sepenuhnya. Semua orang yang menonton di luar Gunung Wuming merasa terharu. Mereka tidak tahu apakah ke-6 dewa gelar arkan itu mampu mengangkat peti mati perunggu itu. Ye Chen memandangi peti mati perunggu itu dan mengangkatnya sedikit, tetapi ekspresi ke-6 dewa kuno itu sudah menjelaskan semuanya. Mereka terlalu sulit untuk berhasil. Jangan ada yang bersembunyi dan bersembunyi. Kita harus melakukan yang terbaik. Jika kita tidak mengangkatnya, kita akan meninggalkan Gunung Wuming. Bekerja samalah, selama kita mendapatkan informasi tentang peti mati perunggu itu, kita bisa mengikuti prinsip ini untuk menemukan lokasi baju zirah suci itu. Beberapa dewa kuno meraung, dan kekuatan terkuat meletus sepenuhnya. Darah mengalir deras ke langit, dan peti mati perunggu terangkat sepenuhnya. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini, dan kemudian menatap peti mati perunggu itu. 6 dewa kuno segera bergegas keluar Gunung Wuming. Gas darah mereka meledak terlalu banyak, sehingga kecepatan erosi Gunung Wuming jauh lebih cepat. Kecepatan, penuaan 6 dewa kuno meningkat, tetapi untungnya, mereka hanya di kaki gunung, dan segera mereka keluar dari Gunung Wuming. Saat mereka bergegas keluar, jelas bahwa kerutan di wajah mereka lebih dalam dan darah mereka membusuk. Meskipun dia membayar banyak uang, dia akhirnya mengeluarkan peti mati perunggu. Orang-orang dari 6 benua segera mendekatinya, dan yang lainnya masih bisa menonton dari jauh. Ye Chen telah dengan hati-hati membaca penggambaran itu, dapat dikatakan bahwa itu telah terukir sepenuhnya di otak. Ia dengan cermat mengingat kembali penggambaran-penggambaran itu, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang berguna, tetapi ia mengulang ingatannya, tetapi tetap tidak menemukan banyak hal. Ye Chen mengamati orang-orang dari 6 benua dan mengamati peti mati perunggu di sekitarnya. Ia tidak tahu petunjuk apa yang akan ditemukan orang-orang itu. Orang-orang dari 6 benua semuanya mengamati peti mati perunggu dengan saksama. Mereka hanya pernah melihat sebagiannya sebelumnya, dan beberapa bagian belakangnya belum pernah melihatnya. Sekarang setelah melihatnya secara menyeluruh, saya terkejut. Peti mati ini terlalu berharga. Saya sarankan untuk mencari tempat untuk mempelajarinya. Orang-orang dari Kekaisaran Senjia menyarankan. Kaisar Perunggu berkata, kalau begitu cepat bangun istana di sini, dan kita akan mempelajarinya di sini. Bagus, yang lain setuju. Kaisar Perunggu segera mengatur pembangunan istana. Hanya butuh setengah bulan untuk membangun istana di sini, dan peti mati perunggu terbungkus di dalamnya. Ke-6 tokoh daratan mempelajari informasi yang tergambar di atas di istana, sementara yang lain hanya bisa menunggu di luar istana untuk hasilnya. Ye Chen telah duduk di atas batu di luar, terus-menerus mengingat dan menggambarkan isi di atas dalam benaknya, karena takut kehilangan sedikit pun. Ia juga tahu bahwa mural itu pasti sangat berharga. Jika tidak, para leluhur dinasti Dewa Perunggu tidak perlu bersusah payah mengukirnya lalu mengirim kembali peti mati perunggu dari tempat yang begitu jauh. Entah berapa lama peti mati perunggu itu melayang di kehampaan sebelum kembali ke benua perunggu. Jika tidak bernilai, semuanya akan sia-sia. Ye Chen merenung berulang kali. Setelah sekian lama, ia telah menemukan beberapa hal. Ia juga menunggu hasil penelitian dari orang-orang di istana. Jika dugaannya sama, itu dapat mengonfirmasi dugaannya. Setengah bulan berlalu, dan akhirnya ada petunjuk di istana. Beberapa orang mendapatkan berita terbaru. Orang-orang kuat di istana mencoba membuka peti mati perunggu, tetapi mereka dihentikan oleh orang-orang dari dinasti Dewa Perunggu. Kali ini, dinasti Dewa Perunggu juga sangat tangguh. Bagaimana mungkin orang lain bisa dengan mudah membukanya karena mungkin ada sisa-sisa leluhurnya di dalam peti mati perunggu.
Orang-orang lain di daratan melihat bahwa orang-orang dinasti perunggu begitu teguh sehingga mereka menyerah dan mempelajari serta menggambarkan isi di atas dengan saksama. Mereka pada dasarnya telah menggambar peta jalan. Jika mengikuti peta jalan ini, kemungkinan besar mereka akan menemukan tempat yang pernah dituju oleh leluhur dinasti Dewa Perunggu. Setelah berita itu menyebar, tidak diragukan lagi itu adalah yang paling menarik bagi semua orang. Jika mereka benar-benar dapat memulai jalan ini, mereka mungkin akan mendapatkan ciptaan yang besar, mendapatkan baju sirah dewa yang kuat, dan kemudian mereka juga dapat memandang rendah kehampaan ini. Setelah mendengar berita itu, Ye Chen mengangguk diam-diam, yang lebih sesuai dengan pikirannya, tetapi saya tidak tahu apakah rute ini sama. Setelah beberapa waktu, ada berita bahwa orang-orang di beberapa jalan pada dasarnya dapat menentukan rute ini. Segera, beberapa orang keluar dari istana, dan kemudian mengumumkan kepada publik tanpa ragu bahwa mereka telah menemukan cara untuk menemukan baju sirah dewa terkuat. Jalan ini akan menjadi perjalanan baru. Selama kita bisa sampai di tujuan jalan itu dengan mulus, kita bisa melihat baju sirah terkuat. Saat kita kembali, kita akan memasuki era baru. Orang-orang Kekaisaran Senjia keluar dan berkata dengan penuh ambisi. Kalimat ini langsung membuat semua orang bersemangat, era baru mungkin benar-benar akan datang. Aku harus menginjakkan kaki di jalan ini, aku ingin menemukan dewa terkuat. Bahkan jika aku mati di jalan, aku tidak menyesal. Lebih baik daripada makan dan menunggu kematian dalam kehampaan ini sepanjang waktu. Jalan mana? Kita berangkat. Banyak orang juga penuh dengan aspirasi luhur, mengancam untuk memulai jalan petualangan ini. Ini mungkin jalan yang tak bisa kembali. Apa kau punya ide bagus? Begitu kau menginjakkan kaki di jalan ini, kau akan menghadapi kematian. Bagaimana jika kau akan mati dan berhasil? Seseorang berkata penuh harap, leluhur perkasa dari dinasti Perunggu telah gagal. Bagaimana kau bisa berhasil? Tanya pria di benua berlapis besi. Siapa bilang leluhurku gagal? Mungkin dia masih hidup. Kaisar Perunggu segera membalas. Seberapapun berisikonya jalan di depan, kita harus pergi. Ya, tolong beritahu kami rutenya. Banyak orang berkata tanpa ragu. Kami akan mengirimkan seluruh peta jalan dan memberimu kesempatan untuk hidup kembali. Sejauh mana kau bisa melangkah, itu tergantung pada sifatmu sendiri. Kata orang dari Kekaisaran Senjia. Tak lama kemudian, sebuah peta jalan diterbitkan, dan peta itu terus disalin. Dalam waktu yang sangat singkat, peta itu hampir menutupi kekosongan. Ye Chen juga mendapatkan peta jalan. Ia mengamatinya dengan saksama. Peta itu hampir sama dengan peta jalan di benaknya. Tidak ada perbedaan besar. Setelah sekitar setengah bulan, Kekaisaran Senjia telah mengirim orang-orang kuat dan beberapa generasi muda dari inti kekaisaran untuk melangkah ke jalan baru ini. Setelah itu, kekuatan-kekuatan besar di tanah kosong, seperti dinasti Dewa Perunggu, benua berlapis besi, dan dinasti Jia yang berperang, semuanya mengirim orang-orang kuat dan generasi muda dalam perjalanan. Yang lainnya, dengan peta jalan, sedang dalam perjalanan. Ye Chen tidak terkecuali. Rute seperti itu pastilah yang harus ia tempuh. Baju besi yang mengerikan itu, gambar-gambar mengerikan itu sangat menarik baginya. Ye Chen memulai dari benua Perunggu, dan setelah setengah bulan terus-menerus melompati lebih dari 20 benua, ia telah meninggalkan daerah padat penduduk. Setelah melewati daerah padat ini, terdapat kekosongan yang tak berujung. Ketika Anda melihatnya, Anda tidak akan tahu betapa jauhnya untuk melihat sebuah benua. Ye Chen memasuki benua berikutnya seperti yang ditunjukkan oleh rute di peti mati Perunggu. Namun, Ye Chen melayang di kehampaan, dan sesekali terdapat batu-batu besar yang sangat cepat untuk beristirahat. Batu itu sangat besar, bahkan sebesar pulau. Ye Chen jatuh di atas batu besar, dan tidak ada kehidupan di atas batu-batu besar ini. Pada dasarnya, batu-batu itu adalah bebatuan dan sebagainya, dan bahkan vegetasi terendah pun hampir tidak ada. Tidak hanya Ye Chen yang jatuh di atas batu besar ini, tetapi juga orang-orang lain yang menginjakkan kaki di jalan ini, dan mereka semua menetap di sini untuk beristirahat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai benua berikutnya? Kita telah melayang di kehampaan selama setengah bulan, dan tidak ada tempat nyata di mana ada kehidupan. Karena kau memilih jalan ini, jangan mengeluh, bahkan jika kau mati di jalan ini. Ini semua ciptaan manusia, hidup manusia. Beberapa orang yang baru memulai perjalanan mulai terguncang, sebelum kekuatan yang terombang-ambing dalam kehampaan tak berujung itu perlahan hancur. Setelah 2 hari beristirahat di batu besar ini, banyak orang berencana untuk pergi, tetapi tepat ketika mereka meninggalkan batu besar ini, mereka melihat pusaran air seperti ombak besar menyapu. Meskipun terpisah beberapa dekade, tetapi juga dapat merasakan dampak gelombang besar seperti topan, banyak orang langsung tersapu kembali. Apa itu? Sepertinya tidak ada yang menyebutkan hal-hal ini dalam penggambaran. Apakah berbahaya begitu awal? Banyak orang terkejut dan segera kembali ke batu besar untuk melarikan diri. Ye Chen juga ngeri melihat pusaran air yang besar. Jika ini datang, mungkinkah batu besar ini lengkap? Ups, suara angin telah bertiup di telinga, dan batu-batu besar mulai terbang menjauh. Kecepatan pusaran angin itu mengerikan, dan itu terjadi dalam sekejap mata. Ketika dia mati lebih dekat, ada sesuatu yang lain dalam pusaran angin itu, yang tampaknya lebih dari sekadar angin kencang. Aduh, pusaran angin itu datang,
dan beberapa batu besar di atas batu-batu besar itu terhempas dari tanah. Seolah-olah mereka adalah busa, mereka tidak mungkin jatuh ke tanah. Ratusan kilogram batu besar saja bisa terhempas, apalagi manusia. Banyak biksu ingin menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk menstabilkan bentuk tubuh mereka, tetapi sia-sia, tubuh mereka langsung tersapu oleh pusaran angin, masuk ke dalam pusaran angin. Ah! Beberapa orang berteriak, setelah memasuki pusaran angin, beberapa orang langsung terkoyak oleh pusaran angin, berubah menjadi daging, darah berceceran menjadi hujan. Ye Chen juga menggunakan kekacauan untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi kekuatan dan kecepatan pusaran angin itu terlalu mengerikan, dan pasti ada kekuatan Dewa Purba. Di bawah kekuatan seperti itu, kekuatan Dewa Segel tidak cukup untuk menahan pusaran angin seperti itu. Tubuh Ye Chen juga terlempar ke langit, ke dalam pusaran angin. Setelah Ye Chen memasuki pusaran angin, benda langit kekacauan itu pecah sepenuhnya. Ia melihat banyak benda melayang di dalam pusaran angin, yang bergerak sangat cepat. Jika terkena, benda itu pasti akan mati. Ia sekarang tahu mengapa mereka yang memasuki pusaran angin itu berlumuran darah di tempat, seolah-olah diserang. Tubuh Ye Chen melesat cepat. Ia melihat banyak besi, batu, senjata, dan benda-benda aneh. Ye Chen ingin menjaga tubuhnya tetap stabil, tetapi ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ye Chen tak sengaja tertimpa batu besar. Kekuatannya yang luar biasa membuatnya merasa tulang-tulangnya patah, bahkan jika ada pelindung benda langit yang kacau, ia tak mampu meredakan rasa sakitnya. Ye Chen hampir pingsan, tubuhnya tak terkendali dalam pusaran angin, dan terus-menerus terombang-ambing oleh beberapa hal, bahkan tidak melihat apa itu. Ye Chen benar-benar pusing, dan tubuhnya tersapu oleh pusaran angin. Entah berapa lama, Ye Chen terbaring di atas batu besar, berlumuran darah, penuh luka di mana-mana, seluruh wajahnya sangat buruk rupa. Ye Chen mengerang pelan, kelopak matanya berdetak kencang, jari-jarinya sedikit bergerak, perlahan terbangun. Ia mengangkat kelopak matanya dengan kuat, dan pandangannya kabur. Butuh waktu lama baginya untuk memperlambat langkahnya, lalu ia membalikkan tubuhnya dan melihat situasi di sekitarnya. Di mana ini? Ye Chen bergumam dalam hati. Ia duduk, lalu mulai mengatur napasnya, dan kemudian ia akan memulihkan napasnya. Setelah setengah hari, Ye Chen merasa lebih baik. Ia melihat sekeliling lagi, dan sekelilingnya berbatu-batu, sehingga ia tidak bisa melihat di mana ia berada. Kemudian, Ye Chen melihat beberapa potongan mayat di dekatnya, yang seharusnya juga merupakan orang-orang yang memasuki pusaran bersamanya. Selain puing-puing, masih ada beberapa senjata patah yang tertancap jauh di dalam batu, dan keadaan di sekitarnya semakin kacau. Ye Chen tak dapat membayangkan berapa banyak benda yang ada di pusaran angin itu dan berapa banyak tempat yang diserangnya. Ada bebatuan di sekelilingnya, dan tak ada apa-apa. Ye Chen masih menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu. Ia duduk di atas batu dan terus berlatih. Hanya dengan menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu, ia tak bisa terlalu pasif menghadapi bahaya. Namun, segalanya tak semulus yang Ye Chen bayangkan. Begitu ia mulai tenang, ia merasakan embusan napas di dekatnya. Ye Chen segera menahan napas, lalu mencari tempat untuk menyembunyikannya. Kemudian, ia melihat sebuah kereta batu terguling. Di dalam kereta batu itu, seorang manusia batu sedang mengemudikan, dan yang menarik kereta itu adalah seekor kuda batu. Ye Chen melihat pemandangan ini, langsung timbul keraguan, benda apa ini? Mengapa semuanya batu? Apakah semuanya roh suci? Ye Chen bersembunyi di kejauhan untuk mengamati. Kereta batu itu keluar dari penjahat hijau setinggi 1 kaki, penjahat itu terasa seperti zamrud yang menyatu dengan esensinya, hijau. Pusaran angin itu datang lagi. Ini keempat kalinya dalam 6 bulan. Jauh lebih sering daripada sebelumnya, kata pria hijau kecil itu. Lebih sering daripada sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kehampaan di kejauhan, kata pengemudi batu itu. Kali ini, masih ada darah. Sepertinya seseorang sedang melintasi kehampaan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Intinya, hanya ada sedikit jejak manusia di sekitar sini. Sangat jarang melihat darah manusia di sini, kata pria hijau kecil itu. Haruskah kita melintasi kehampaan untuk melihat situasinya? Menurut dugaan tetua, dunia kekacauan akan berubah. Kata pria batu itu, ramalan tetua agung selalu lebih akurat. Kali ini ada pusaran angin seperti itu. Sepertinya kita harus lebih memperhatikannya, kata pria hijau kecil itu. Manusia batu, Tuan Muda, bukankah kau selalu ingin bersaing dengan para jenius dari ras lain? Ini mungkin kesempatan yang bagus. Pria hijau kecil itu merenung sejenak, lalu berkata, ayo kembali dulu. Kereta batu itu meluncur di atas tanah dan pergi dengan cepat. Ye Chen keluar dari tempat persembunyiannya, meraba dagunya dan berpikir. Ada begitu banyak spesies roh pembudidaya batu di benua ini. Sepertinya beberapa di antaranya berbeda. Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak tercatat dalam deskripsi. Apakah mereka menyimpang dari rute? Pulihkan kekuatanmu dulu, lalu coba cari tahu apa yang terjadi di sini, kata Ye Chen pada dirinya sendiri, lalu menemukan tempat yang lebih tersembunyi untuk mulai berlatih. Dalam sekejap, 7 hari telah berlalu, dan napas Ye Chen telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Setelah pulih, Ye Chen berencana pergi ke daratan untuk menanyakan situasi dan melihat di mana letaknya. Ye Chen memasuki hutan batu,
dan ia berjalan dengan sangat hati-hati, karena terdapat banyak batu di sini, dan diperkirakan roh telah dibangkitkan. Oleh karena itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam induksi. Ye Chen berjalan sebentar, lalu ia melihat sebuah gapura besar, yang diukir dengan beberapa karakter kuno. Kata-kata ini sungguh tidak dapat dipahami oleh Ye Chen. Itu bukan karakter manusia, juga tidak umum digunakan di dunia kekacauan. Ye Chen berdiri di luar gapura dan mengamati dengan saksama. Ia tidak berani masuk ke dalam gapura. Ye Chen mengamati situasi di sekitarnya dan memastikan tidak ada masalah di sekitarnya. Kemudian ia berjalan hati-hati menuju gapura. Namun, tepat saat ia mencapai gapura, sesosok besar tiba-tiba muncul di hadapannya seolah-olah dari langit. Ini adalah manusia batu besar, memegang kapak batu, seperti santo pelindung, menjaga gapura. Itu manusia. Suara manusia batu besar itu sangat rendah. Ye Chen menatap manusia batu itu dan berkata, "Di mana ini?" "Ini tanah siling. Kita sudah lama tidak ke sini. Kalau kita bisa menangkap manusia hari ini, pasti seru." "Haha," manusia batu raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Ye Chen berkata, "Semua orang di sini manusia batu sepertimu." "Manusia batu apa? Kita semua roh batu. Hanya mereka yang diberkati oleh kehendak langit dan bumi yang bisa melahirkan dewa dan akhirnya menjadi roh batu dalam praktik ribuan tahun." Manusia batu raksasa itu berkata dengan penuh kebanggaan. Ye Chen berkata, "Sekalipun mengandung roh, atau batu, kau tetap tidak bisa mengubah esensi ini. Beraninya kau menghina roh batu agung kami. Kau mencari kematian." Manusia batu raksasa itu meraung, lalu mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen menghindar dengan cepat. Kekuatan manusia batu itu tidak kuat. Menurut perkiraan Ye Chen, seharusnya itu kekuatan para dewa. Setelah Ye Chen menghindar berkali-kali, ia menerjang kapak raksasa itu dan langsung meninju kepala manusia batu itu. Kecepatan Ye Chen sangat tinggi, dengan kekuatan manusia batu itu, mustahil untuk menghindar. Ia menahan tinju Ye Chen dengan kuat, dan retakan muncul di wajahnya. Manusia batu itu menjerit, tubuhnya yang besar jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Bumi bergetar. Ye Chen berdiri di wajah manusia batu itu dan berkata, "Jika kau tidak ingin mati, jawab pertanyaanku dengan jujur. Kau berani berdiri di atas kepala roh batu agung. Kau pantas mati." Manusia batu raksasa itu meraung. Ye Chen berkata, "Aku tidak hanya berdiri di atas kepalamu sekarang, tetapi juga menendangmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Ye Chen menendang manusia batu raksasa itu beberapa kaki. Ekspresi manusia batu itu berubah total dan menjadi sangat marah, tetapi dia tidak dapat melepaskan kendali Ye Chen. "Apakah sekarang waktunya untuk jujur?" tanya Ye Chen sambil tersenyum. Manusia batu raksasa itu berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi, roh batu agung itu tidak akan menyerah. Aku akan meledakkanmu jika kau tidak menyerah." Ancam Ye Chen, "Jika kau membunuhku, rakyatku akan membalaskan dendamku dan berkorban dengan darahmu." Kata manusia batu itu dengan geram. Apa yang dia katakan itu benar. Manusia batu memiliki kebencian yang paling besar. Selama salah satu dari mereka terbunuh, mereka akan selalu mengingatnya, dan seluruh manusia batu akan mengingatnya. Setiap anggota keluarga manusia batu akan membalas dendam padamu. Tepat pada saat ini, seekor monyet berbulu emas muncul di batu tak jauh dari sana. Ia duduk dengan kaki terangkat dan memakan pisang besar di mulutnya. Ia berkata dengan santai. Ye Chen melihat kemunculan tiba-tiba monyet emas itu. Ia terkejut. Kemunculan monyet itu membuatnya tak sadarkan diri. "Dan siapa kau?" tanya Ye Chen. Manusia batu raksasa itu melihat monyet emas itu dan berkata, "Aneh, beraninya kau muncul." "Heterogen." Manusia batu emas melemparkan kulit pisang ke wajah manusia batu dan berkata, "Kau spesies yang berbeda. Kau menyebut dirimu roh batu. Di mana rohmu?" "Ia tetap batu. Di mana ia sepertiku, menyerap esensi matahari dan bulan selama 100.000 tahun, lahir di batu, dan jauh dari tubuh batu, adalah roh batu yang sebenarnya." Kata monyet emas, "Kau satu-satunya yang lahir seperti ini di seluruh negeri siling. Apa kau?" Manusia batu mendengus. Monyet emas berkata, "Lucu, jangan kira aku tidak tahu. Ada seorang pria di keluargamu yang juga melompat keluar dari batu. Sepertinya pria itu bernama Si Gandang. Ketika ia lahir, ada sebuah penglihatan. Ia dianggap sebagai seorang jenius dan putra surga. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Si Gandang? Si Gandang adalah putra keluarga kami, seorang jenius yang diberikan oleh kehendak langit dan bumi, dan akan membuat keluarga kami makmur." Kata manusia batu. Monyet emas berkata, "Omong kosong, kau punya kemampuan untuk memanggil orang itu, lihat aku tidak akan meledakkannya." Ye Chen mendengarkan percakapan kedua pria itu dan berkata, "Kalian benar-benar rumit. Apa yang terjadi di sini? Ada dua orang lagi yang keluar dari batu. Apa itu manusia?" Monyet emas melahirkan saluran udara. Ye Chen berkata, "Kau monyet. Orang macam apa yang satunya?" "Orang satunya sama sepertimu, manusia." Kata monyet emas. Ye Chen berkata, "Bukankah seorang manusia melompat keluar dari batu?" "Benar." Monyet emas berkata. Ye Chen berkata, "Aku akan mentraktirmu minum dan makan makanan lezat. Bagaimana kalau kita ngobrol? Apa yang bisa kubicarakan denganmu?" Tanya si monyet emas dengan nada meremehkan.
Karena kalian musuh mereka, aku sekarang musuh mereka, dan musuh dari musuh adalah teman, kata Ye Chen sambil tersenyum. Baiklah, monyet itu tampak tak berdaya dan berkata, aku akan bicara denganmu nanti. Ayo cari tempat yang tenang untuk mengobrol. Ye Chen tersenyum, lalu menghentakkan kaki, tubuhnya melesat ke arah monyet itu. Kepala manusia batu itu terinjak kaki Ye Chen, dan ia mati total. Ye Chen datang ke depan monyet itu dan berkata, monyet, kau pilih tempatnya. Bagus, monyet itu setuju, lalu berjungkir balik. Apakah terlalu banyak untuk dilihat di pagi hari? Ia segera menyusul. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat yang sepi, yang sangat sunyi. Ye Chen melihat situasi di sini dan berkata, mengapa kau datang ke sini? Disinilah aku dilahirkan, kata monyet itu. Di mana itu? Lihat puncak gunung. Itu dia. Dahulu kala ada batu besar yang telah menyerap esensi matahari dan bulan selama 100.000 tahun. Kata monyet itu sambil menunjuk tubuhnya. Ye Chen berputar mengelilingi monyet itu beberapa kali dan berkata, dunia ini penuh keajaiban. Monyet, apakah kau berlatih sendiri? Tidak ada guru. Aku lahir dan dibesarkan oleh langit dan bumi. Apakah aku membutuhkan guru? Pengembangan diri saja sudah cukup. Kata monyet itu dengan bangga. Ye Chen berkata, berapa tahun kau berlatih untuk mencapai kondisi saat ini?